Bapak Bunga Ladang, Ayah Mantan dan Tuku yang bersama-sama antar saya di tengah keluarga di selatan sini, Tembri Hinggu Ayah Bu Pendeta, atau Tembri Hinggu Bapak Mantan semua ini, hampir semua mantan ini bersama dengan kita di sini. Bapak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Ina Ama, Jarang Ganap Tomatu, teman-teman Panwas, keamanan, semua yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkan saya menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Semangat sekali murid. Yang kedua, izinkan saya mengajak kita semua menaikkan puji syukur karena penamung nomor tahu, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dan bisa bertemu dengan keluarga. Kami datang dari jauh sehingga tadi di Karipi dan terus ke sini semua karena Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kita. Saya tidak perkenalkan diri lagi dan juga ini sudah di keluarga sini sudah menanti kita dari pagi. Yang bisa saya jelaskan adalah jika kita ingin memilih pemimpin, kita harus kenal siapa yang akan menjadi calon pemimpin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, calon pemimpin itu juga harus mengenal siapa yang akan dipimpin. Itu penting. Hamad Jakarta, buang pengeliti jar. Kuda itu sudah terbiasa dengan kita, dia akan tahu kebiasaannya untuk kita. Begitupun kita dengan kuda. Kalau kita sudah biasa urus dia, Jakarta buang pengeliti, pasti napangi araman jar. Ya kan jarang, Pak Ur, menyuta. Itu pun sama dengan pemimpin Bapak Mama sekalian. Sebentar Bapak Christopher Prai akan menceritakan lebih jauh. Untuk pengalaman kerja saya, ini semua mantan ada di sini, Bapak mantan yang saya kasih dan hormati. Ke depan kalau Tuhan berkenan, kita tidak hanya sekedar bilang ini kita akan bangun desa, tidak. Kita sangat paham dengan bagaimana supaya desa ini bisa dibangun. Pertama saya dan Bapak Christopher Prai kerja di pemerintahan di atas 20 tahun. Saya 24 tahun lebih, Bapak Christopher 30 tahun lebih. Bagaimana 2011 untuk urus Kabak Pemdes, 2019 ke 2020 saya urus tentang desa DPMD. Ada satu dua kelemahan yang perlu juga kita perbaiki dan kita benahi. Bukan tentang di masyarakat saja, tentang semangat etos kerja dan pemberdayaan, tapi juga dari sistem perencanaan yang ada di desa. Kalau Bapak mantan mereka mungkin sampaikan beberapa desa yang tidak hadir. Ke depan asistensi yang dibuat itu kita tidak pakai. Saya sudah diperintah Pak Christopher Prai, kalau bisa Ferry, dia bilang saya kebetulan beliau pangkat tuya juga. Jadi sebut saja nama. Asistensi itu jangan terlalu lama. Kasihan kalau dari Bapak mantan Bidemuru dari sini terus sampai di bawah kita ke selama lagi terputar hanya untuk ketemu dengan maunya kepentingan yang ada di kabupaten. Itu bukan kepentingannya kita, tapi kepentingan kelompok tertentu, orang tertentu. Sedangkan itu habis energi banyak di sana. Yang ada di Umak Lebi, di Wengap, 1-2 hari mungkin masih enak dia senyum. Kalau 3-4 hari nawitil karena anak. Bisa juga. Karena kondisi Wengap juga kita tidak sama dengan di desa. Itu psikologi yang terjadi, gitu. Bukan semua. Ada tertentu juga begitu. Sehingga kalau Bapak Mama mereka harus kos di sana dan menunggu durasi waktu yang cukup lama. Ada biaya yang terbuang, ada waktu yang terbuang. Ke depan kalau Tuhan berkenan, yang bisa kita janjikan, yang bisa kita pastikan, proses asistensi itu tidak lagi pakai meja-meja. Kita kumpul semua, suruh tenaga ahli, suruh kepala dinas, dia baca semua ketentuan undang-undang aturan yang menyangkut dengan kebijakan dana desa. Selesai itu kita akan memberikan satu contoh per kecamatan. Selesai dari situ kita akan briefing semua untuk semua penyesuaian dan kemudian kita tetapkan. Selesai dari situ kita proses pencairan. Kenapa? Kalau lebih cepat dana desa itu cair, lebih cepat juga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Itu konsepnya salah satu kalau kita mau bangun desa. Harus ada konsep kalau kita mau bangun ini. Dari mana konsep itu datang? Karena kita punya pendidikan kerja pemerintahan, kita punya pengalaman. Dan ada juga yang kita pertaruhkan dalam diri kita. Kalau orang kita mau ngomong, orang bilang ya karena dia anak kepala dinas. Bukan soal anak kepala dinas. Bapak Christopher Prai juga anak kepala dinas. Bu Aldi juga anak dari Bapak Umuri, Ketua DPR. Tapi di tengah anaknya seorang mantan kepala desa atau nanti Bapak Mama mantan tokoh masyarakat di sini, pasti ada sesuatu yang nilai yang kita pertaruhkan. Ya kan, kita kan tidak sama dengan kita Bapak, 2 orang pas omong, dah hama, itu yang kita jaga. Sehingga bebas
itu juga mendorong saya mungkin dan Pak Christopher Prying yang Bapak Mama sudah lihat hasil kerjanya untuk bekerja lebih daripada kebiasaan orang. Karena kita berpikir dalam hati, kita jaga juga. Itu yang saya bisa sampaikan. Yang kedua, Bapak Mama biar bisa tahu rekam jejak kita, coba Bapak Mama lihat apa yang kita sudah lakukan. Waktu di DPMD ada Bapak mantan Minumur, Bapak mantan Kananggar, Bapak mantan yang lain. Yang Amangu juga ada Bapak mantan. Kuat sekali sudah kita. Dan tidak ada alasan kita menang. Kepala desa dan kita, mantan dan kita bersemua. Bukan saya bilang tidak punya pilihan, Panwas. Bukan soal tidak punya pilihan. Semua punya pilihan. Komunikasi baik, mereka yakin disehati, ya dorong pilih sehat. Tapi yang maksud saya yang pastikan adalah pilihan waktu kita jadi ASN, waktu kita jadi wakil bupati, waktu kita jadi kepala dinas, waktu kita jadi kabak. Pilihan saya waktu itu untuk tanda tangan selama pencairan dana desa yang terjadi di satu kecamatan Kabupaten Sumba Timur 140 desa. 3 kali pencairan dana desa. Dan harus tanda tangannya saya untuk mencairkan dana desa. Saya punya pilihan, bisa saya minta anak hariu 1 juta, 2 juta, pasti dikasih. Tapi pilihan saya waktu itu, saya mau tunjukkan bahwa karakter saya juga terbentuk dan saya memilih untuk tidak memilih uang itu. Kalau saya pilih 1 juta kali 3 kali 140 bisa robek juga satu celana kalau kita taruh uang. Tapi pilihan saya ini ada saksi. Kalau salah satu mantan kepala desa bilang pernah kasih saya uang untuk terima, saya sudah bilang Pak Bupati saya mundur dari pencalonan ini. Kenapa? Saya memilih untuk berpihak pada pelayanan yang bisa membantu masyarakat. Karena kalau saya ambil 1.000, 2.000 bukan paling bersih juga tidak. Tapi kalau ada kesempatan, paling tidak kita bisa pilih yang meringankan konsekuensi kita. Yang kedua juga, kalau korupsi, pemerintah dan masyarakat juga tidak suka. Karena dia mengambil hak yang bukan haknya. Itu pilihan awalnya Bapak, sehingga mungkin hari ini kita ketemu, kita tidak saling basili. Bapak masih mengakui saya sebagai adik dan seorang sahabat lama, karena kerjasama kita baik. Kalau tidak juga, damai tidak keluar tanda. Karena kerja tidak bagus, toh tidak bisa membangun hubungan baik. Itu Bapak Mama yang bisa saya ceritakan sedikit sebagai gambaran. Kami terpanggil untuk bagaimana membangun daerah ini. Saya juga mau mundur dari ASN ini, karena saya tahu juga saya bisa bantu seorang figur Bapak Christopher Prying untuk mempercepat pengambilan keputusan, untuk merekomendasikan hal-hal yang bisa dibangun. Komunikasi yang ada dengan masyarakat, dengan pemerintah dan juga dunia usaha menjadi saluran yang cepat kita mengambil kebijakan. Harus daerah-daerah seperti selatan ini harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kepekaan untuk bisa membangun daerah ini. Karena kalau tidak memiliki kepekaan dan tantangan untuk berdiri di depan menghadapi persoalan, orang hanya bangun di daerah-daerah mana saja yang gampang. Pengusaha juga belum tentu mau terlalu kerja sampai jauh sini. Setengah mati begitu, Bapak. Jadi, kalau kita pemilikan untuk kebijakan, kita prioritaskan infrastruktur jalan ke wilayah selatan. Itu akan sangat membantu kita semua dan masyarakat untuk bisa menikmati paling tidak kesamaan lah dalam membangun daerah ini. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Atas nama saya pribadi dan keluarga, atas nama Bapak Christopher Prying dan keluarga, serta seluruh tim Sehati, kabupaten, kecamatan maupun desa, saya harus ucapkan terima kasih kepada semua tokoh masyarakat keluarga besar kita, Buldaba Leyohu, Ina, Ama, Boku, Apu, Tuya, Mamu, Heri, Ayah, Buldaba, yang telah mempersiapkan dan menunggu kami. Kalau ada hal-hal dalam penyampaian saya yang kurang berkenan, mata kagungan di media, supaya saya belajar lebih baik, supaya besok dan lusa lebih baik. Kalau ada yang berkenan, mungkin bisa dipakai untuk saling kita mendoakan menuju tanggal 27 bulan 11 di 2024. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya kita semua, supaya apa yang kita cita-cita ini disampaikan, karena haranglah hukum, karena lundunglah pinu. Terima kasih banyak, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.